Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya, kita ini season 2 udah episode ke-12 nih. Kita bareng Mas Sony belajar sama-sama, membuka pikiran, membuka hati. Dan di season 2 ini kita lagi memperdalam tentang Al-Fatihah. Kemarin kita sudah bahas tentang Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hari ini kita akan melanjutkan. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu nih Mas Sony. Apa kabar Mas Sony? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Sony ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan lanjut episode 12. Kemarin terakhir kita udah bicara tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang kita bicara tentang ihdinas siratal mustaqim. Silakan Mas Sony. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Fatihah. Kita bahas tentang ihdinas siratal mustaqim ya. Kan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tunjuki aku jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dolin tornya penuh kesesatan, kebingungan gitu ya. Nah, di Al-Qur'an sendiri Allah itu memerintahkan beberapa kali carilah jalan ya, karena kan kalau kita sadar tujuan kita hidup kan untuk kembali kepada Allah ya, sebagai sumber kehidupan kita gitu. Jadi kita hidup itu bukan ingin kembali ke sebuah tempat, karena namanya surga dan neraka itu hanyalah tempat persinggahan, tetapi tujuan akhir dari semua perjalanan ini adalah supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi di dalam diri kita sejati itu ada zat Allah yang sejati. Nah, masing-masing itu nanti elemen di dalam diri kita itu harus kembali ke asalnya masing-masing gitu. Jadi yang namanya tubuh fisik ini kan berasal dari tanah, dari makanan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, semua itu kan berasal dari tanah yang dimakan dan menjadikan badan fisik ini. Suatu hari nanti ketika kita meninggal atau wafat, ya ini harus kembali badan ini ke asalnya, yaitu kembali ke tanah. Ada yang dikubur, ada yang dikremasi dan sebagainya. Tapi setiap sel dari tubuh kita ini harus kembali ke tanah, yaitu asalnya. Nah, di dalam diri kita ada juga jiwa. Jiwa itu berasal dari kasih sayang Allah. Nah, itu juga harus kembali ke asalnya. Nah, di dalam diri kita tuh ada roh atau zat Allah yang berasal dari Allah yang juga merupakan roh gitu. Jadi Allah itu roh, diri kita yang sejati juga roh. Nah, ini harus kembali ke asalnya juga. Jadi semua masing-masing akan kembali ke asalnya kalau kita bisa sadar tentang semuanya ini. Jadi kalau pelajarannya sudah selesai, ya semua harus kembali ke asal. Nah, untuk kembali ke asal itu beberapa kali di dalam Al-Quran Allah menyarankan kita untuk mencari jalan untuk kembali kepadanya. Nah, kembali kepadanya itu melalui beberapa jalan. Pertama kali misalnya di surat 35, surat 5 ayat 35 misalnya kan. Ya. Boleh dibuka tuh Kang Abu. Oke, surat 5 ayat 35. Ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu dapat keberuntungan. Nah, ini carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihad nanti bersungguh-sungguh supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi di sini disuruh untuk mencari jalan ya yang mendekatkan diri kepadanya. Wasilah, bahasa Arabnya wasilah. Wasilah juga orang tertentu dikatakan kita harus cari orang yang bisa mengantarkan kita kepada jalan ini gitu. Jadi karena kadang-kadang kita nggak bisa sadar langsung sendiri, tapi kita perlu dibantu oleh orang-orang yang sudah mengalami pencerahan. Nah, untuk bisa diperkenalkan atau diajarkan tentang bagaimana jalan kembali kepada Allah. Ini namanya wasilah. Ada juga di surat 72 ayat 11 misalnya, 72 ayat 11. Ya.
Surat 72 ayat jalan 11. juga. Dan sesungguhnya Ya. di antara kami ada orang-orang yang soleh, di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adakah kami menempuh jalan yang berbeda-beda? Nah, di sini jalan yang berbeda-beda itu thoriqoh. Nah, jadi wasilah dan thoriqoh itu artinya jalan. Nah, tapi untuk urusan kembali ke Allah, itu Allah menggunakan kata yang lain, yaitu sirat. Sirat juga artinya jalan. Hanya bedanya kalau thoriqoh itu masih beda-beda, atau wasilah itu masih sifatnya khusus gitu. Kalau sirat tuh jalan yang besar, yang luas, yang tanpa hambatan, yang menampung semuanya, kira-kira begitu. Makanya selalu disebutnya siratal mustaqim gitu kan. Nah, misalnya tadi ya di Al-Fatihah surat 1 ayat 6 dan 7 gitu. Nah, itu jalan yang luas, yang besar, yang seperti jalan tol yang luas gitu. Nah, ini disebut sebagai jalan tauhid ya. Makanya di beberapa ayat Al-Quran dikatakan sembahlah aku, Tuhanku dan Tuhanmu, misalnya di surat 3 ayat 51 misalnya. Itu dikatakan jalan yang tauhid. Nah, ini ya. Sungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin menempuh jalan lurus, ya kita harus menyembah Allah yang satu gitu. Nah, nanti kita bahas ya apa arti penyembahan itu gitu ya. Lalu kemudian 19 ayat 36 juga dikatakan Nah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia oleh kamu sekalian, inilah jalan yang lurus. Ada di 43 ayat 61 juga, misalnya Kang Abu, boleh dibuka lagi beberapa ayat sekaligus. Ya. Ini, ya. Nah, jalan tentang kiamah itu nanti akan atau kiamat itu akan ditunjukkan oleh Isa ya, itulah jalan yang lurus. Nah, jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang besar, yang terhubung langsung gitu, lalu kemudian yang membuat kita bisa kembali kepada Allah. Nah, tentu saja ini kan tadi kita bahas bahwa ini bukan jalan yang kecil yang sempit seperti jalan yang banyak bercabang gitu ya. Jadi ketika kita sadar tentang Siratal Mustaqim ini, kita tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil yang merasa dirinya paling benar. Karena di banyak ayat Al-Quran, kalau kita masuk ke dalam satu kelompok lalu merasa diri paling benar, membanggakan kelompok kita sendiri, sebenarnya itu bukan jalan yang sedang terhubung lurus, tapi itu jalan yang menyesatkan misalnya. Itu ada di surat 30, ayat 30 sampai 32, nanti boleh dibaca sendiri ya. Oke. Nah, jadi bukan jalan yang memecahkan kita sebagai manusia, tapi justru jalan yang mempersatukan umat manusia yang sekarang ini terbelah-belah, terpecah-pecah menjadi banyak kelompok kepada Tuhan yang satu gitu ya. Atau merasa dirinya paling bangga dengan dirinya atau kelompoknya, surga itu milik kelompoknya bukan orang lain dan sebagainya. Itu bukan satu jalan yang justru yang lurus, tapi itu justru jalan yang tersesat atau yang membingungkan tadi ya, walad dolin itu berasal dari kata bingung atau tersesat, tapi justru jalan yang mempersatukan. Nah, jadi coba dibuka itu surat 6 ayat 153. Oke. 6 ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi ikutin jalan yang lurus, jangan jalan yang mencerai-beraikan kita dari jalannya. Karena jalan cuma satu, buat semuanya gitu, bukan buat satu kaum, satu kelompok, satu orang aja gitu, tapi buat semua-muanya. Jadi kalau jalan itu masih menceraikan kita, menjadi kita paling benar, lebih bagus, lebih satu-satunya, yang lain nggak boleh, dan sebagainya, itu berarti bukan jalan yang lurus. Nah, saya mau bahas dulu tentang Siratal Mustaqim ini, karena ini penting ya.
Kalau kita disuruh, ini juga di satu episode pernah kita bahas, saya ulang lagi sedikit. Kalau kita disuruh menempuh perjalanan kembali kepada Tuhan, pasti yang kita pikirkan adalah kita akan pergi ke suatu tempat gitu. Go somewhere, kan gitu. Ya, seperti perjalanan dari titik A ke titik B. Nah, ini saya gambar lagi deh ya supaya enak di sini. Boleh saya share screen, Kang Abu? Silakan, Mas Sony. Ini kelihatan ya? Kelihatan, clear. Jadi ini kayak di satu titik, titik ini nih ke perjalanan ke titik ini gitu. Taruhlah ini titik A ke titik B. Jadi ini disebut jalan, ini jalan berarti jalan. Nah, berarti kalau ini kembali kepada Allah, berarti di sini Allah, di sini adalah saya gitu. Jadi kita harus menempuh sebuah jalan. We are going somewhere. Kita ke suatu tempat gitu. Padahal kan di Al-Quran disebut bahwa Allah itu adanya di mana-mana, ya kan? Allah itu nggak cuma ada di titik B, tapi juga di titik A, dan di antara titik ini di mana-mana juga ada Allah, kan gitu. Jadi kalau di Al-Quran disebut dimanapun kamu berada, aku bersama kamu di mana saja kamu berada, kan? Surat 57 ayat 4 misalnya. Ya. Atau misalnya disebut di surat 50 ayat 16, aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Atau misalnya di surat 2 Al-Baqarah 215 dikatakan, kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Berarti kan Allah nggak cuma ada di titik B, tapi ada di titik A juga. Di antara A dan B, di mana-mana juga ada Allah gitu. Jadi yang disebut dengan jalan Shiratal Mustaqim itu, kita sering mengatakan kita secara fisik akan menuju kepada satu tempat, kalau perlu ini ada jembatannya gitu kira-kira ya, yang sempit, yang kayak rambut dibelah 7 begitu. Akhirnya sampailah ke sebuah tempat, yaitu ke Allah. Berarti Allah jauh dong dengan kita gitu. Kita sedang menciptakan jarak dengan Allah, betul nggak? Iya, benar Mas, benar Mas. Sama juga dengan surga. Surga itu kayak sebuah tempat yang ada di tempat tertentu, di mana kita jalan ke sana. Berarti kita menciptakan jarak dengan surga, padahal surga itu ya suatu situasi dan kondisi gitu. Kalau orang hidupnya bahagia, ya sebenarnya dia sudah di surga itu. Kalau di surat 81 ayat 13, bukan kita mendekat ke surga, surga itu didekatkan ke dalam hidup kita, kira-kira begitu ya. Jadi ini penting untuk diketahui. Jadi kita tidak sedang ke suatu tempat. Kalau di dalam bahasa Inggris tuh we are not going somewhere, tapi going nowhere gitu. Kita tuh ke sebuah nggak ada tempatnya gitu loh. Ya, jadi nggak ada tempatnya. Kalau ada tempatnya, berarti di saat ini kita berada, Allahnya nggak ada. Padahal Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di dalam kita juga ada, karena tadi di dalam diri kita ada roh Tuhan. Di luar kita pun ada, gitu. Ya. Jadi perjalanan yang disebut Shiratal Mustaqim itu bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam, gitu. Jadi kalau dalam ini istilahnya tuh going nowhere, getting kalau kita kan maunya tuh kan go somewhere, getting something gitu. Jadi padahal ini sesuatu tempat yang no place to go, bukan tempat, sesuatu tempat gimana kita harus pergi ke sana, tapi juga bukan nowhere to get. Jadi bukan tempat di mana kita akan dapat sesuatu di sana gitu. Di mana-mana juga bisa, kira-kira begitu. Ya. Sampai sini ini nggak agak membingungkan nggak? Aman Mas, so far oke Mas. So far oke ya. Jadi perjalanannya itu ke dalam, maka perjalanannya itu bukan dari titik A ke titik B, tetapi gini nih bentuknya kayak spiral gini, nah gitu. Nah gitu. Kira-kira begini.
Ini udah pernah kita bahas juga ya, nanti kita dalamin ya. Jadi dari titik yang luar ke titik yang paling dalam, di titik ini. Nah, di titik inilah namanya titik yang tak terhingga itu atau unlimited gitu. Jadi perjalanan ke Tuhan itu perjalanan ke dalam. No place to go, nowhere to get. Bukan tempat yang nggak kemana-mana aja pokoknya gitu. Nah, karena kita itu nggak sedang kemana-mana, maka kita nggak perlu ngapa-ngapa gitu. Ya kan? Kalau kita misalnya we want to go somewhere, we have to do something. Kalau we wanna go nowhere, ke dalam, berarti we have to do nothing kan gitu. Ya. Benar nggak? Ya. Makanya banyak orang yang dalam hidup ini mendapat pencerahan adalah sedang nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, kira-kira gitu. Karena kan Allahnya kan di dalam kesadaran yang paling dalam di sini. Makanya ini kesadaran yang terdalam ini disebut sebagai Sidratul Muntaha gitu. Sidroh itu artinya sebuah soder, ada kesadaran. Muntaha itu yang paling dalam, paling tinggi, paling jauh, paling dalam gitu. Makanya Nabi Muhammad hakikatnya nih ya, saya lagi ngomong hakikat ya, ke Sidratul Muntaha itu ya ke suatu tempat menuju ke dalam dirinya yang paling dalam, di mana di situ ada tersimpan zat Allah atau roh Allah itu sendiri. Di situ dia akan diberikan kesadaran-kesadaran yang mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Makanya kan kalau orang spiritual misalnya, saya pernah dengar dari siapa kan yang Sunan Kalijaga misalnya mengatakan di dalam diri kita tuh ada roh kita, ada roh suci, ada roh Tuhan, kira-kira gitu. Nah, kalau sudah sampai roh kita, yaitu roh kita masing-masing, ada roh suci, roh kalau di Arabnya namanya roh kudus gitu ya, atau di dalamnya lagi ada roh Tuhan. Nah, jadi perjalanannya ke tingkat yang paling dalam, kira-kira begitu. Jadi perjalanannya tuh ke dalam, bukan ke keluar. Nah, masalahnya saya matiin ya. Masalahnya itu adalah selama kita belajar sekarang ini, kita itu diajarkan untuk berusaha menempuh perjalanan yang berjarak itu gitu. Yang we are trying to go somewhere. Padahal sebenarnya itu sudah ada disediakan dengan selengkap-lengkapnya, sesempurna mungkin. Kita hanya perlu mengaksesnya aja gitu. Jadi perjalanan itu ke sana. Nah, perjalanan kembali ke Allah itu tidak hanya dapat diraih atau didapatkan ketika kita meninggal, tapi juga waktu hidup. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa sampai kepada kesadaran, oh iya, kemanapun saya menghadap di sana ada wajah Allah, kemanapun saya melihat di sana ada perwujudan Allah. Terjadi suatu kesadaran di mana kita dan semesta dan orang-orang lain itu adalah satu gitu. Misalnya saya sama Kang Abu, saya ngerasa Kang Abu sama saya itu dua yang berbeda. Saya merasa Kang Abu dan saya itu satu gitu. Karena di dalamnya ada roh yang sama gitu. Jadi kalau kita saling belajarnya, sebenarnya saya saling belajar ke Kang Abu, ke teman-teman semua di sini. Karena kita tuh satu. Kita dan semesta itu satu gitu. Nah, itu artinya sebenarnya sudah ada kesadaran universal di mana kita itu secara kesadaran sudah kembali kepada Tuhan gitu. Kira-kira gitu. Menyatu gitu, menjadi satu. Nah, kalau kita tuh masih ngerasa, oh saya lebih baik dari Kang Abu, kelompok saya lebih benar dari kelompoknya si A, si B, ya kita nggak akan pernah menyatu dengan, nggak akan pernah kembali gitu. Karena masih ada perasaan,
saya lebih bagus dari you gitu. Saya ini lebih benar dari kamu gitu. Saya ini beda sama kamu gitu. Masih ada batas-batas gitu. Ya. Sebenarnya padahal ya, Allah itu kan nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui. Sampai kapanpun kita nggak pernah tahu gitu. Karena nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui, maka cara satu-satunya untuk kembali ke Allah tuh ya melarut di dalamnya gitu loh. Jadi melting, melarut. Ya kalau orang melarut tapi banyak egonya, lapisannya, wah saya ini lebih bagus dari kamu, gimana mau melarut gitu. Melarutkan diri sendiri bahwa dari semua identitas, asosiasi apapun, bahwa saya ini beda sama yang lain segala macam. Nah itu tuh harus dikikis. Nah itu artinya kita itu punya kesadaran sudah hubung dengan semuanya, kira-kira gitu. Nah jadi Sirotol Mustaqim tuh menjadi aneh kalau itu diterjemahkan sebagai kayak rambut di belah 7, karena kita itu mau kembali ke sesuatu yang nggak terbatas gitu, Kang Abu. Bagaimana Kang Abu mau kembali ke sesuatu yang nggak terbatas lewat jalan yang sempit di belah 7 gitu. Jalannya tuh gede banget, luas banget gitu. Asal kita semua sadar, yang membuat jalan itu sempit kan kita sendiri. Bahwa saya ini paling benar, paling bagus, yang lain nggak boleh masuk surga, cuman saya yang boleh, mau kelompok saya, keluarga saya aja gitu. Itu yang membuat kita terkotak sehingga nggak jadi jalan yang luas dan lurus, itu karena kita sendiri, bukan Tuhan. Kalau Allah itu menciptakan jalan yang luar biasa, lebar, yang lurus, yang langsung, kira-kira gitu. Jadi kesadaran untuk kembali ke Allah itu adalah perjalanan yang no place to go, nowhere to get. Bukan suatu tempat yang berjarak, tapi adanya di dalam gitu. Nah, untuk bisa menempuh perjalanan ke dalam ini perlu ada petunjuk. Makanya kan ada tunjukilah ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus ada pembimbing gitu, petunjuk yang membuat kita terus-menerus ada di jalan yang lurus. Cirinya kita selalu kan diberikan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Berarti udah ada orangnya itu kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, berarti setelah diberi nikmat. Jadi mereka semua sudah diberikan nikmat, dan kita kalau ada di jalan itu akan terus-menerus diberikan nikmat, kira-kira begitu. Bukan dalam suatu yang kebingungan atau kesesatan. Nah, sebenarnya kita itu sudah terhubung dengan jalan itu. Jadi jalan itu tidak sedang terpisah dengan kita, tetapi kita yang sekarang ini tidak melihatnya atau tidak merasakannya karena pikiran kita, kemauan kita gitu. Pikiran kita tuh kan selalu sibuk dengan semua pikiran-pikiran yang kadang-kadang bisa dikontrol, kadang-kadang enggak. Kemauan kita, ego, merasa diri lebih baik dan sebagainya itu. Inilah yang memisahkan kita dengan jalan itu. Sebenarnya sudah terhubung. Nah, makanya dan si pembimbingnya pun ada di dalam tuh sudah menunggu lama, kira-kira begitu, untuk membimbing kita di dalam. Cuman masalahnya tuh kita tuh belum ready, belum available. Bahasa Inggrisnya tuh belum available, tuh belum menyediakan diri lah, kira-kira gitu. Belum bersedia lah untuk dibimbing. Kita terlalu sibuk dengerin yang di luar gitu. Bahkan untuk berspiritual pun kita tuh kayak ini si A ngomong apa, si B ngomong apa gitu loh. Jadi semuanya tuh keluar. Jarang dengerin yang di dalam, kira-kira begitu. Nah, karena kita terlalu sibuk, maka si guru sejati ya kalau saya bilang gitu ya, atau pembimbing yang membimbing kita itu jadinya kayak dicuekin gitu, tidak bisa membimbing, tidak bisa bicara, kira-kira gitu. Makanya si murid ini nyarinya keluar terus ke
ke A ke B, ke si A ke si B, ke tempat A ke tempat B, ke Himalaya kemana gitu. Nah, padahal nggak perlu nyari ke sana gitu. Gurunya tuh udah ada, pembimbingnya tuh udah ada di dalam diri kita sendiri, di depan kita gitu, kira-kira gitu. Tapi kita nggak bisa mengenali dia karena kita itu tidak menghiraukannya, tidak mendengarkannya, tidak menyediakan diri becoming available untuk dia gitu. Nah, kita selalu mencarinya keluar. Kita tidak pernah mencari ke dalam kita sendiri. Gitu. Jadi ini yang penting diketahui. Jadi perjalanan kembali ke Tuhan itu adalah perjalanan ke dalam dan perjalanan yang ya kalau dibilang nggak ada jarak gitu. Jadi begitu yang memisahkan kita dengan itu adalah kesadaran, bukan jarak gitu, bukan tempat, bukan waktu gitu, tapi kesadaran. Nah, kalau kesadaran itu sudah sampai di sana, dibawa oleh, makanya itu sampai ke Sidrah al-Muntaha, yaitu kesadaran yang paling dalam, paling tinggi, kita akan melihat atau disebut perjumpaan dengan Allah itu, ya yang ke dalam itu. Nah, di situ kalau di dalam bahasa Quran ini bilang ila btiqa wajhi rabbil a'la wala saufa yardo. Jadi kamu akan melihat, menjumpai, menemukan Allah yang maha tinggi dan kamu mendapat kepuasan, kalau dibilang an'amta alaihim, diberikan kenikmatan yang tiada taranya gitu. Itulah saat-saat dimana kita tuh bisa dibimbing oleh kasih sayang Allah untuk dibawa sampai kesadaran itu. Dan ini sebenarnya bukan cuman sekedar ditunjukin atau dibimbing, bukan sekedar didorong atau dibantu, tapi digendong sampai ke tempat itu gitu kira-kira. Jadi karena kata-katanya itu adalah diperjalankan. Makanya kalau kita baca surat Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kita tuh diperjalankan. Karena yang diperjalankan kesadarannya, bukan badan fisiknya. Karena ini bukan ke suatu tempat tertentu atau waktu tertentu atau jarak tertentu. Ini adalah kesadaran yang dibawa ke sana. Itu makanya orang-orang tercerahkan adalah orang-orang yang sedang do nothing karena dia go nowhere, dan itu satu-satunya cara adalah dengan meditasi kira-kira begitu, atau tahanuts kira-kira begitu. Makanya orang-orang tercerahkan adalah orang-orang yang sedang meditasi atau tahanuts. Dan meditasi atau tahanuts itu sebenarnya bukan sebuah prosedur, tapi sebuah pengkondisian yang nanti akan terus-menerus dialami. Kira-kira, dan semakin lama semakin dekat gitu. Jadi nggak ada ukuran fisiknya, Kang Abu. Orang yang sudah menyadari itu lalu berubah fisiknya tuh nggak ada. Semua itu adanya di dalam, dan dia dan Allah yang tahu gitu. Jadi nggak bisa diukur oleh orang lain, kira-kira begitu. Nah ini kira-kira hakikat daripada Shirathul Mustaqim atau jalan yang lurus. Mungkin itu dari saya, Kang Abu. Terima kasih. Oke. Wah, luar biasa, menarik banget nih Mas Sony. Yang mungkin kalau kita sering mendengar secara mayoritas, secara mainstream gitu ya, tentang Shirathul Mustaqim itu jembatan yang kecil, dibelah gitu ya. Dan ternyata ya kalau kita jauh lebih masuk ke dalam hakikat gitu, ternyata ya gimana kita mau menuju kepada tempat yang sangat tidak terbatas dengan jalan yang terbatas gitu. Itu menarik banget sih gitu. Nah, yang tadi kita dapat pelajaran juga ada beda antara wasilah, thoriqoh sama sirot gitu ya, dimana itu juga tiga-tiganya kalimatnya jalan, tetapi ya poin pentingnya adalah si jalan yang besar itu, Shirathul Mustaqim itu, jalan yang lurus itu, yang di dalam Al-Fatihah kita selalu baca ya, itu jalan menuju kepada dia yang seutuhnya gitu. Dan yang paling menarik adalah yang tadi Mas Sony katakan, ya no place to go gitu ya, nowhere to get juga gitu. Nah, sekarang kalau dengar kata ini ya Mas Sony ya, seakan-akan tuh kita nggak usah ngapa-ngapain gitu loh Mas Sony. Seakan-akan tuh kita jadi kayak pasif, kita kayak diem gitu. Nah, mungkin boleh sedikit dikasih penjelasan lebih detail gitu Mas Sony. Maksud dari tidak mengapa-ngapa itu kan
saya rasa bukan kita tidak berusaha, kan di situ apa kaitannya sama ikhtiar lah gitu kira-kira. Silakan Mas Sony. Ya, jadi tidak mengapa-ngapa tuh artinya kan tadi saya bilang bahwa kalau kita mau ke sebuah tempat, if you wanna go somewhere, we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu. But if you wanna go nowhere, because karena Tuhan itu di mana-mana, ada di dalam diri kita, di luar kita, di mana-mana, maka kita nggak perlu mengapa-ngapa. We have to do nothing gitu. Nothing itu nothing, no artinya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ketika kita nggak ngapa-ngapain dan kita kemudian berada di satu titik tadi yang saya ceritain spiral gitu, yang akhirnya ke dalam di titik tertentu, tak gitu, dimana kita ada di titik unlimited gitu atau tidak terbatas. Artinya apa? Artinya batasan saya dan batasan yang membatasi saya ini udah lebur gitu. Jadi saya nggak ngerasa bahwa saya dan alam semesta, Kang Abu, semua tuh ada batas jadi satu. Nah, itu semua adalah Allah itu sendiri, gitu, perwujudan Allah. Makanya kata-katanya Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan dalam zikir meditasinya itu adalah la maksuda ilallah, nah, gitu kan. Jadi tidak ada yang kutuju, tidak ada yang kumaksud. Semua ini hanya Allah gitu. Nah, kemudian la ma'budu illallah, tidak ada yang kusembah. Jadi hatiku, pikiranku, semuanya ini dipenuhi dan hanya oleh Allah aja gitu. Jadi dia udah nggak ngerasa ada dia pun udah nggak ada gitu. Nggak ada dia, udah hanya Allah gitu. Lalu kemudian la masyhuda illallah, tidak ada yang kusaksikan kecuali Allah. Jadi dia kalau melihat ke semua arah itu perwujudan Allah semuanya gitu. Nggak ada yang lain. Lalu dia juga mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang maujud atau mewujud kecuali Allah. Allah itu wujud. Jadi semua ini ekspresi dari Allah aja. Hanya Allah gitu. Baru la ilaha illallah. Jadi di situ dia udah ada kesadaran menyatu gitu dengan semuanya. Itu kan orang yang sudah kembali melarut di dalam Allah itu gitu. Jadi artinya itu kesadaran. Makanya orang yang seperti ini, dia orang lain pasti ditolong seperti menolong dirinya sendiri gitu. Kira-kira gitu Kang Abu. Kalau saya ngelondong orang lain tuh seperti saya menolong diri saya sendiri. Kenapa? Karena ya saya ya dia gitu. Nggak ada batas. Dia kan juga perwujudan Allah juga gitu. Makanya di surat 17 ayat 7 bilang, kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Itu bukan berarti kalau misalnya saya berbuat baik kepada orang lain, saya dapat pahala, yang dipikirin pahala gitu ya. Lalu saya sedang ngumpulin pahala buat saya, kan gitu kadang-kadang orang yang sedang berpikir kalau kesadarannya belum menyatu atau kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kesadarannya sudah kembali kepada Tuhan, saya berbuat baik kepada orang membutuhkan, itu ya dia ya saya gitu. Jadi kayak saya berbuat baik kepada bagian tubuh dari saya, kira-kira gitu. Nah, itu satu kesadaran yang luar biasa. Nah, ini hidup itu harusnya sampai kepada kesadaran seperti itu. Meskipun kita itu nggak bisa menolong semua orang. Jadi we are physically itu limited. Secara fisik tuh kita limited. Tapi kita itu secara ability to respond atau kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk mendoakan, kemampuan untuk mendoakan, berempati, welas asih itu tidak terbatas gitu. Jadi misalnya meskipun saya mau bantu banyak orang, tapi kan saya terbatas, mungkin hanya sedikit. Tapi perasaan saya ini nggak terbatas kira-kira gitu. Nah, itu juga salah satu cirinya orang yang, kalau orang udah merasa bahwa ini jadi satu nilai-nilainya universal seperti itu, kan dia udah nggak bisa dibatasin sama perbedaan-perbedaan lagi, mau disebut itu negara atau golongan atau kelompok spiritual dan sebagainya kan kira-kira gitu.
Nah itu salah satu cirinya. Makanya kita kalau bisa keluar dari kotak-kotak itu, gitu. Menjadi satu kesadaran seperti itu, gitu. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Mas Sony. Ini Walaupun kita ada di kelompok tertentu ya. Ya maksudnya ya kalau kita udah mulai sadar di situ bahwa kotak-kotak skat-skat kelompok ataupun apapun itu ya jadi nggak kelihatan lagi ya, kayak tadi Sunan Kalijaga mengatakan bahwa ya yang dilihat hanyalah Allah gitu, yang disaksikan hanyalah Allah, dan yang balik lagi semuanya hanyalah ekspresinya dia gitu. Dan menuju ke situ kan perlu proses ya gitu ya Mas Sony ya, dalam artian kan menuju kepada kesadaran itu kan perlu proses gitu, maksudnya nggak semua dengan sangat mudah bisa menerima atau bisa mengerti atau bisa menuju dengan kesadaran ini, dan itu semuanya perlu proses. Nah ini ada yang sebelum saya lanjutkan apa yang pengen didiskusikan, ini ada pertanyaan dari audiens gitu, nothing means hening gitu ya, apakah nothing dan hening ini ada kaitannya? Silakan Mas Sony. Hening itu kondisi di mana pikiran itu ada di gelombang yang dapat mendengarkan petunjuk dari Allah gitu. Kayak gini. Sebenarnya kita sebagai manusia itu, hati pikirannya itu bisa mendengar hanya di bandwidth tertentu, betul nggak? Yes. Kalau kuping nih, telinga. Kalau udah suaranya gelombangnya terlalu tinggi, yang disebut ultrasonic, bisa nggak denger? Nggak bisa kan? Ya. Atau gelombangnya terlalu rendah, subsonic gitu. Hanya hewan tertentu yang kadang-kadang bisa dengar, kita nggak bisa dengar, kira-kira gitu. Ya. Nah, suara Allah itu ada di gelombang yang sangat halus, yang disebut silent gitu. Ada suaranya nggak? Ada. Makanya ada lagu judulnya The Sound of Silence. Jadi suara dari keheningan. Di dalam silent itu ada gelombang petunjuk Allah yang kalau didengarkan, maka kita dapat mendengarkan petunjuk itu. Dan itu bimbingannya ada di situ semua. Nah, hening ini bukan berarti suara, tapi juga hening dalam hal pikiran. Yang lebih penting itu. Kita itu pikiran terlalu busy, terlalu sibuk, sehingga nggak pernah ada di gelombang hening itu. Gitu. Jadi meskipun kita ada di suatu tempat yang suaranya nggak ada sama sekali, kalau pikirannya kemana-mana, itu namanya bukan hening lah, kira-kira gitu. Jadi pikiran. Nah, pikiran kita tuh kayak tangan tuh kadang-kadang gerak-gerak sendiri. Kayak gini nih, gerak-gerak sendiri itu kayak orang tremor yang parah gitu. Padahal kan harusnya tangan ini, pikiran tuh kayak tangan juga. Kalau mau dipakai, mengangkat sesuatu ya diangkat. Tapi kalau nggak sedang dipakai, ditaruh aja. Nah, ini diam aja gitu. Nah, itu jadi hening itu yang lebih ini adalah di dalam hal pikiran. Makanya meditasi itu sebenarnya membuat pikiran jadi hening. Nah, jadi disitulah kita bisa mengalami proses melarut itu, melarut. Apa yang sedang dilarutkan kita juga nggak tahu. Apa yang sedang terjadi kita nggak tahu, dan kita nggak perlu tahu sebenarnya. Ini Kang Abu ya, kita itu perlu ngurus hal-hal yang kita tahu, Kang Abu. Oke. Misalnya saya mau pakai baju warna coklat atau warna putih, saya tahu nih warnanya coklat, yang Kang Abu mungkin warnanya marun gitu. Saya boleh urus itu gitu. Saya mau minum apa ya, mau minum teh apa kopi gitu, tahu saya ini teh, ini kopi. Tapi buat hal-hal yang nggak kita tahu, gimana kita mengurusnya? Ngapain juga gitu diurusin. Nah, jadi kalau lagi meditasi atau tahanus, itikaf, mau melarutkan itu jangan kepengen tahu, nggak perlu tahu juga, karena kita nggak tahu, kita nggak perlu ngurus. Nah, makanya kita diam aja udah, biar Tuhan yang ngurus. Kalau mau misalnya kita memperhatikan napas, boleh sambil kita bernapas, tarik, keluar. Karena napas itu adalah jembatan antara kesadaran fisik dan kesadaran yang non-fisik yang di dalam. Boleh, itu boleh. Tapi nggak usah tahu nih prosesnya sedang apa, lagi ngapain gitu. Nggak perlu diurus. Nah, dengan itu maka kita tuh kayak air es yang dicemplungin ke laut. Maka di pinggir-pinggirnya itu akan mulai melarut gitu. Melarut dari pinggir. Nah, itu bisa judulnya misalnya kita sebagai makhluk sosial nih, misalnya kan identitas yang paling luar kan makhluk sosial nih. Saya ini adalah seorang misalnya
direktur gitu. Nah itu kan di luar, itu dilarutin sama Allah, larut. Nggak ada deh direktur-direktur. Nggak ada. Oke. Lalu kemudian saya ini adalah seorang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia, semua orang nggak ada. Ada Indonesia, ada Cina, nggak ada. Sama, nah itu larut gitu. Saya ini adalah orang Jawa misalnya. Nah itu larut. Nah kalau saya misalnya orang Jawa larut, ajaran-ajaran Jawa atau yang saya anut selama ini yang membuat otak saya bilang, oh Tuhan tuh kayak begini, hilang kan? Larut kan? Lalu mungkin kemudian saya ini adalah seorang anggota keluarga, kepala keluarga, larut. Lalu terus sampai dalam. Misalnya, saya ini seorang yang punya pikiran begini. Pikiran itu bukan saya juga, larut juga pikirannya. Saya ini adalah badan saya yang kayak gini. Ini kan badan bukan saya, Kang Abu. Yes. Besok kalau saya mati, saya nggak pakai badan ini, tetap ada saya kan? Di YouTube minimal. Ini larut juga kan, larut. Jadi saya ini bukan yang lagi ada lihat di kaca atau di layar ini, saya bukan. Saya yang benar tuh bukan yang ini. Nah, larut lagi ke dalam lagi gitu. Nah, nanti larut sampai ke jiwa. Saya ini orang yang karakternya misalnya pemarah, sombong, apa, larut semua sampai benar-benar tinggal yang paling dalam itu, yaitu yang zat Tuhan itu gitu. Dilarutin semua. Nah, kalau zat Tuhan itu udah larut, ini agak dalam dikit ya, nggak apa-apa ya. Ada roh kita larut, lebih larut lagi ke dalam, ada zat Allah. Di dalam diri kita kan ada zat Allah kan? Kang Abu? Yes. Nah, zat Allah ini kenal siapa Abu dan Sony nggak? Yang namain Kang Abu tuh siapa namanya? Abu Sofyan, Abu Riza. Sofyan, siapa coba? Emang Kang Abu? Emang Tuhan kan bukan kan? Yang namain saya Sony, bapak ibu saya. Tuhan mah enggak. Jadi kalau kita udah paling dalam ini, ada nggak bedanya antara saya sama Kang Abu? Iya benar, nggak ada masalah. Nggak ada. Yes. Nggak ada, kita semua sama. Gitu. Nah, sama artinya nyatu semua, nyatu. Nah, ada perasaan semua ini hanya Allah aja yang eksis. Saya pun udah nggak ada. Nah, itu maksud saya melarut tuh itu. Nah, itu kan nggak mungkin kita pelajarin lewat dengerin orang atau pakai papan tulis gitu. Harus diam, duduk. Benar Mas. Nggak ngapa-ngapain gitu. Emang saya kan ini kan going nowhere. Benar. You're not going somewhere. If you want to go somewhere, you have to do something. If you want to go nowhere, you have to do nothing gitu. Iya. Gitu arahnya begitu. Sampai benar hanya Allah. Yang kusaksikan hanya Allah. Yang kusembah hanya Allah. Yang wujud semua ini hanya Allah aja, udah Allah dan Allah. Nah, kalau semuanya hanya Allah, tiba-tiba kita ada di kesadaran gitu. Misalnya nih, itu namanya kembali ke Allah gitu, kesadarannya udah sampai di situ gitu kira-kira. Nah, kalau udah kayak gitu kan menariknya kan kita diajarin sesuatu yang maaf ya, yang mengkotak-kotakan kita lagi kan, jadi nggak enak gitu. Benar Mas. Iya, nggak nyaman. Nggak nyaman udah. Benar. Ya karena ya kita sopan-sopannya kita dengerin ya, tapi kalau udah diri sejati, yaitu roh Allah sendiri di dalam diri jadi guru kita, ya kita kan bisa mengaksesnya terus-menerus. Dan ya oke, misalnya Kang Abu ada dialog apa, oh ini dalam saya oke banget nih apa yang diomongin Kang Abu nih, tapi mungkin ada sebagian yang kayaknya nggak gitu deh gitu. Ada petunjuk terus kan. Nah makanya proses kembali ke Allah itu nggak pernah kenal titik akhir gitu. Yes. Benar Mas. Jangan pernah berharap nih kita satu titik kayak titik A ke titik B udah sampai di B kan udahan gitu ya. Ini nggak ada udahnya, terus aja gitu. Gitu, karena yang di dalam diri juga menunjuki terus menerus gitu. Nah, semakin ditunjuki an'amta alaihim, ku berikan nikmat gitu, petunjuk nikmat gitu. Jadi jangan berpikiran kembali ke Allah itu adalah perjalanan yang kenal titik akhirnya, nggak ada. Karena kesadaran itu nggak ada ujungnya, terus aja gitu. Nah, makanya disebut jalan cahaya kan, jalan kesadaran gitu.
Gitu Kang Abu. Oke. Anyway, kelihatannya tuh so simpelnya Mas ya. Iya, spiritual emang gitu. Kelihatan simpel tapi kalau dijalanin bisa tahunan. Iya makanya kelihatannya so simpel, kelihatan. Ya maksudnya kalau kita ngelihat tata cara ritual misalkan ya, dengan perlu inilah, perlu itulah, perlu inilah, perlu itulah, itu secara ritual gitu. Tetapi pada poin akhirnya ketika tadi Mas Sony so esensial banget deh Mas Sony tadi pas ngomongin melarut itu benar-benar kena banget gitu ya. Pelan-pelan kita melarutkan dari semua apa yang identitas kita tempelkan gitu. Nama, status sosial, jabatan, apa semua larut. Ya sesimpel bahwa melarutkan itu ya tidak mengapa-ngapa gitu. Itu sesuatu hal yang apa ya, mind blowing sih sebenarnya Mas Sony. Nah, dikit Mas Sony tadi bicara tentang mau membahas tentang abud atau beribadah gitu Mas Sony. Nah, boleh sedikit nggak apa tuh beribadah tuh poinnya tuh apa sih Mas Sony? Mengabdikan diri tuh, menghamba tuh gimana sih? Silakan. Nah gini, kalau kita itu sudah dalam kesadaran kembali kepada Allah, artinya tadi kan yang ku sembah hanya Allah, yang kulihat, kusaksikan hanya Allah, yang aku yang mewujud hanya Allah, yang ku maksud, ku tuju hanya Allah, maka kita tadi kan yang ku sembah hanya Allah, la ma'budu illallah. Jadi di surat 51 ayat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan kamu kecuali untuk menyembah aku, beribadah kepadaku. Nah, jadi ibadah itu artinya mempersembahkan sesuatu gitu. Mempersembahkan sesuatu. Kalau misalnya saya misalnya melakukan segala sesuatu tuh saya persembahkan kepada Allah karena hanya Allah aja gitu kan, maka itu adalah ibadah gitu. Nah, jadi ibadah itu artinya mempersembahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi minum pun bisa jadi ibadah kalau kita minum itu hanya ingin mempersembahkan kegiatan itu kepada Allah gitu. Nah, bukan untuk kita. Meskipun judulnya bagus, misalnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah tuh saya mendapat ridho Allah gitu. Artinya masih ada saya kan, lapisan saya nih masih ada, bener nggak? Iya. Larut itu benar-benar jangan setengah-setengah. Jadi kalau spiritual tuh ya radikal aja, jangan incremental gitu bahasa Inggrisnya. Incremental tuh nyicil-nyicil gitu, dikit lagi. Radikal gitu. Radikal tuh artinya radikal. Radikal bukan jadi orang radikal. Ya, yang jadi kelompok radikal malah radikalis, itu malah bukan maksud saya tuh sikapnya berubah secara radikal gitu. Nah, kalau kita itu masih bilang, oh saya minum ini untuk supaya mendapat ridho Allah, saya dapat ridho, masih ada sayanya mau dapat sesuatu dari Allah. Tapi kalau udah lepas semua itu, ya kita melakukan itu hanya untuk mempersembahkannya kepada Allah, udah. Nggak usah dipikirin nanti saya dapat ini, dapat itu, dapat apa, dapat ridho, dapat apa, pahala segala macam. Karena saya itu batasan saya itu udah larut gitu, Kang Abu. Oke. Nah, jadi kita nggak bicara tentang, oh kok dia gue udah tolongin nggak terima kasih sama gue, rese gitu. Masih ada, ya masih butuh terima kasih. Berarti kan masih ada yang balik ke kita. Kalau balik ke kita ada kita nih. Kalau ada kita, berarti kita tuh belum balik ke Allah kan gitu. Benar. Kalau kita udah balik ke Allah, menjadi bagian melarut di dalam Allah, yang di dalam kita ada Allah, di mana-mana ada Allah gitu. Ya segala sesuatu kita lakukan hanya untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, nggak ada kitanya lagi, kira-kira begitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah ada di dalam kesadaran kembali kepada Allah sebelum mati gitu. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau dikatanya ini gampang apa susah? Ya susah. Cuman kan susah atau gampang itu kan tergantung siapa yang melakukan dong, bener nggak? Benar. Kalau kita yang melakukan ya nggak mungkin, tapi kalau Allah yang melarutkan, ya kita bersyukurlah, paling nggak tiap hari itu ada kesadaran baru gitu. Tapi sikapnya radikal gitu. Kalau saya sih sukanya spiritual begitu, radikal aja udah gitu, nggak usah
lumayan lah nambah dikit. Nambah dikit. Urusan sampai di mananya bukan urusan saya gitu. Karena saya nggak mau ngurus sesuatu yang saya nggak tahu gitu, kira-kira gitu aja. Oke, Mas Sony, terima kasih. Ya, oke. Oke, boleh ada yang bertanya, kalau mau ada yang menanggapi juga silahkan. Mbak Ririn, boleh silahkan. Makasih Kang Abu. Selamat siang Mas Sony. Wah, ini luar biasa banget ya frekuensinya hari ini. Apa yang ingin saya tanyakan yang udah ada di dalam pikiran saya tuh udah dibahas loh sama Mas Sony. Jadi tadi saya mau nanya gini Mas Sony, tadi berbicara mengenai kesadaran kemudian melarut gitu ya. Kan banyak nih, saya bicara diri saya sendiri deh. Misalnya dalam kondisi tertentu, lagi dalam keadaan tertentu. Kemudian kita lagi baca-baca, misalnya ada headline gitu ya, judul tadi yang disebut sama Mas Sony, judul zikir ini untuk supaya A gitu, baca doa ini kalau dalam keadaan B begitu ya. Tuh kita kan kalau lagi dalam kondisi itu kita wah iya zikir tanpa mungkin kita tahu bahwa artinya apa, apalagi melakukannya apakah dengan penuh dengan kesadaran. Bahkan lagi apakah itu kita akhirnya jadi melarut karena kita terpaku dengan si headline, dengan si judul, dan kita melakukan itu karena ada tujuan, kan jadinya gitu ya Mas Sony jadinya. Jadi si kesadaran dan melarut ini ya jadi nggak dapet gitu. Kalau saya merasakannya kayak gitu. Tadi itu saya ingin tanyakan itu tuh ke Mas Sony, tapi sedikit banyak juga tadi udah disebutkan, udah dijawab sama Mas Sony, udah dijelasin. Karena ya itu sering lah terjadi sama saya, mungkin juga banyak gitu kan. Kalau misalnya dalam kondisi A, misalnya baca doa ini supaya hutang cepat lunas gitu ya, atau misalnya kalau kondisi hati begini baca ini atau zikir ini gitu ya. Kita niat bangun malam untuk berzikir, untuk tadi mungkin mencoba untuk hening, tapi ada tujuannya gitu karena si judul ini gitu Mas Sony. Makasih Mas Sony. Ya, Terima kasih keren pertanyaan. Saya tanggapin dikit ya Kang Abu ya. Silakan. Tuh kadang-kadang kayak ngomong Tuhan Allah itu maha tahu gitu ya. Tapi waktu di depan Allah tuh kita kayak seorang lagi berhadapan dengan profesor misalnya Albert Einstein gitu, ngejelasin sesuatu padahal kita nih orang idiot gitu. Nggak tahu apa-apa. Tapi di depan yang maha tahu itu mau menjelaskan sesuatu gitu, harusnya begini dong, begini. Tapi bilangnya katanya Allah maha tahu gitu. Jadi kadang-kadang kita nih ambigu lah ya. Tapi sebenarnya itu yang paling dalam bukan itu. Sebenarnya kita masih ada kitanya itu loh. Iya. Nah itu yang harus dilarutkan itu. Jadi kita merasa ada saya nih. Saya harus ngasih tahu Allah nih. Kalau enggak ntar Allah nggak tahu gimana gitu misalnya. Ya kan lucu kan? Sebelum kita ngomong aja Allah udah tahu kok gitu. Nah, jadi ya ini memang butuh proses. Tapi saya lebih ajak lagi ya proses sikapnya itu kalau bisa radikal aja udah gitu. Hidup itu kadang-kadang kita dapat apa yang kita mau, kadang-kadang kita dapat apa yang gak kita mau gitu kan. Dan masalah itu kan hanya dua kan. Masalah itu cuma dua loh Kang Abu. Kita dapat yang kita nggak mau atau yang kita mau nggak kita dapat kan gitu. Cuma dua itu aja, makanya kita sibuk sama yang kita mau supaya terjadi gitu. Bener banget. Dengan cara doa lah, apa judulnya bisa bagus-bagus gitu. Ya kalau kita lagi dapat apa yang kita mau kita bersyukur, kalau nggak kita dapat yang kita mau kita bersyukur juga. Hidup tuh akhirnya kan suatu anugerah Tuhan untuk belajar atas apapun dalam kondisi apapun gitu kira-kira. Jadi bukan tentang semua yang kita mau harus kita dapat, justru semua yang udah kita dapat itu harus kita lepas dan kita larutkan. Jadi satu titik di dalam itu tadi gitu. Jadi makanya ini pelajaran. Jadi kadang-kadang spiritual tuh arahnya nggak ke tadi tuh, arahnya tadi ke titik A ke titik B, betul nggak? Benar Mas. Nah itu, jadi gimana ya? Kalau kita bilang perjalanan ke Tuhan itu titik A titik B, berarti kita sedang menciptakan jarak sekarang dengan Tuhan, benar nggak? Lagi jauh dong dari Allah, benar nggak? Iya. Ya itu yang saya bilang, gurunya ini udah ada di depan kamu. Kamunya aja yang terlalu sibuk gitu, yang udah mau ngajarin, udah ngasih banyak anugerah dalam hidup
the bounty of life gitu. Tapi kamu kemana aja? Gitu. You're not available ketika si gurunya selalu ada, kitanya nggak pernah available ke sana ke sini kemana-mana gitu. Jadi becoming ignorance, tidak diacuhkan gitu. Termasuk lagi belajar tentang Allah aja keluar juga kan, nggak ke dalam. Sibuk nyari guru ini guru itu, nggak apa-apa, nyari guru tuh bagus. Tapi carilah guru yang menuntun kita kepada guru yang di dalam gitu. Yes. Itu aja sih kalau saya. Oke. Thank you Mas Sony, terima kasih. Wah, seru deh pokoknya ya, luar biasa. Bunda Winnie, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sony, Nanda Abu dan sahabat-sahabatku. Mas Sony mau tanya nih mengenai radikal ya. Pengen juga sih radikal. Jadi kalau orang udah radikal yang seperti yang Mas Sony katakan, berarti orang itu udah nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah apalah pokoknya yang jelek-jelek juga enggak. Ya nggak Mas Sony? Seperti itu nggak? Emosi itu bisa berfluktuasi juga Ibu. Jadi bukan berarti dia kan masih punya emosi kan. Tapi begitu dia marah, begitu dia kecewa, pada saat itu juga ada yang nunjukin kan. Ada yang memberitahu gitu di dalam itu, ada yang memberitahu, dan pada saat itu juga dia sadar dia kan boleh pilih mau ikut emosinya atau mau ikut petunjuk itu kan. Kalau dia mau pilih emosinya ya dia akan makin besar si lapisan yang harus dilarutkan itu kan, betul nggak? Karena dia marah, wah gue marah nih, sebel banget gitu rasanya, kan sayanya makin tebel dong. Kan butuh upaya lebih lagi buat larutin lagi karena ditebelin lagi, ya kan? Nah kalau kita memilih untuk oh iya ini masih ada kok, masih bisa marah, masih ada, lepasin aja, larutin gitu. Nah itu yang tadi lapisan itu makin lama makin larut gitu. Nah sebenarnya di antara lapis itu ada kayak tali yang menyatukan gitu Ibu, tali yang menyatukan lapisan-lapisan itu. Nah sebenarnya hidup itu talinya sendiri pun yang menyatukan harus lepas, jadi nggak ada yang ngikat lagi. Lepasin aja semua gitu. Nah udah, kalau udah kayak gitu, kalau kayak tadi kan ada meditasi yang kulihat hanya Allah, yang kusembah hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang kusaksikan hanya Allah. Ya kalau udah begitu ya, kalau sampai ada hal yang bikin kesel, sebenarnya harusnya nggak terpengaruh sih, gitu. Paling nggak kurang terpengaruh atau cepat sadar lah, kira-kira gitu. Ya karena emosi kan dinamis ya, Mas Sony ya. Maksudnya kita ya sebagai manusia punya emosi ya di situ gitu. Bukan berarti nggak boleh marah, tapi gimana caranya recover gitu, itu yang paling penting kali ya. Itu namanya manusia sadar kan gitu, ya. Begitu ini langsung sadar gitu, kira-kira gitu. Oke. Thank you Mas Sony. Tampaknya ini perlu diulang-ulang lagi, tampaknya perlu direnungkan ulang lagi, karena kalau sekali nonton, 2 kali nonton, 3 kali mungkin akan lebih masuk lagi, dan mudah-mudahan ini. Oke, gini deh, sorry, saya mau nambahin dikit. Ya, silakan. Tadi saya bilang di awal bahwa kita itu bagian tubuh kita terdiri lapisan kan. Lapisan pertama kan misalnya tadi kan yang luar-luar, lapisan badan. Badan ini kalau meninggal kan dikubur kan? Yes. Jadi apa badannya? Balik lagi ke tanah. Nah, yang tadinya butuh proses nggak itu? Iya. Butuh proses kan. Ada yang dibakar lebih cepat mungkin, kalau dikubur mah butuh proses kan? Iya. Itu larutnya kayak gitu, kira-kira gitu. Itulah roh kita kembali ke roh Tuhan, itu maksudnya gitu. Nah kalau di dalam badan ini masih banyak kotaknya, dikuburnya pakai kotak besi gitu. Terus dikuburnya pakai baju besi. Habis itu di mumi itu dikasih apa? Formalin atau dikasih mumi gitu ya. Dikasih macam-macam gitu. Lama nggak tuh larutnya? Iya, lama. Nah kira-kira gitu deh larutinnya gitu. Kebayang ya Bu ya? Iya. Masih pas meninggal masih ngerasa saya masih ini. Sekarang aja nih. Nah gimana mau larut kalau banyak
bajunya, banyak baju besi lagi bajunya gitu. Kan nggak bisa larut kan mayatnya itu apa, badannya, korpusnya nggak bisa melarut. Itu aja sih. Makasih. Oke, thank you Mas Sony. Ini bahasan melarut ini benar-benar, dan mungkin kalau kita sekarang sudah mulai ngeh tentang ihdinas siratal mustaqim, kaitannya apa yang kita bahas hari ini, mungkin ini akan kita bawa dalam sholat sehari-hari juga. Ya itu tadi ya, jadi bahan perenungan dan tafakur yang dalam gitu, bahwa baca Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar baca gitu ternyata, tapi pemaknaannya ya jauh lebih dalam dari itu. Dan kita diingatkan sehari 5 kali, yang mudah-mudahan ya itu tadi, kesadarannya bisa recovernya bagus, pelarutannya bisa lebih baik. Dia dalam tanda petik ada progres lah gitu. Terima kasih Mas Sony, luar biasa siang hari ini, asik banget, top lah pokoknya. Final statement untuk episode 12, silakan Mas Sony. Ya ini Siratal Mustaqim dalam perspektif yang lain. Karena sebelumnya kita selalu dari kecil diajarkan Siratal Mustaqim itu adalah menuju ke sebuah tempat lewat suatu jembatan yang sempit kayak rambut dibelah 7, lalu kemudian kalau nggak sukses masuk terjun ke jurang gitu, kira-kira gitu. Lalu kalau sukses sampai di sana. Itu hanya menggambarkan memang sedikit yang bisa sampai ke sana, tapi bukan berarti seperti itu. Hakikatnya adalah itu jalan yang luas, tidak ke satu tempat, satu arah, tapi bukannya kita pindah atau kita berjalan kepada sesuatu, tetapi diri kita yang penuh lapisan ego, lapisan di identitas, asosiasi, kalau emosi, pikiran, semua ini dilarutkan semuanya, sehingga semua elemen di dalam diri kita tuh bisa kembali kepada asalnya, sumbernya, termasuk diri kita sejati ini kembali kepada yang merupakan roh ya, diri kita sejati yang roh itu kembali kepada roh Allah. Itu seperti halnya balok es dicemplungin ke laut, akhirnya melarut dan akhirnya menjadi kembali kepada ruh Allah itu. Nah itu hidup pelajaran tentang itu gitu. Dan itu tidak kita melarutkan diri sendiri tapi dilarutkan oleh Allah, dan sebenarnya dibimbing oleh Allah yang bimbingannya atau guru sejati itu sudah ada di depan kita selama ini, tapi kitanya ignorance, kita tidak menjadi available, bersedia untuk dapat diperjalankan ke sana gitu. Itu jadi arahnya ke sana. Jadi ini perspektif yang lain, tapi saya tidak menyalahkan yang orang yang punya perspektif Siratal Mustaqim yang beda gitu, karena spiritual tuh nggak ada yang salah. Semuanya lagi belajar, kira-kira gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Mas Sony. Siang hari ini kita sangat tercerahkan ya, sangat terbuka sekali dengan pemaparan dari ihdinas siratal mustaqim di versi hakikat ini gitu, yang mudah-mudahan kita bawa dalam ritual kita bawa dalam sholat kita bawa dalam keseharian kita, bukan hanya menjadi gerak olahraga gitu ya, tetapi balik lagi apa yang tadi Mas Sony sampaikan, meniti ke dalam menuju kepada guru yang sejati, membawa kita kepada tidak mengapa-ngapa, karena ya balik lagi kita no place to go, nowhere to get gitu. Jadi ya itulah kehidupan gitu, bukan dari titik A ke B, tapi kita akan melakukan gerakan spiral tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.